Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Agung, Agung Akbar, ya, alumni dari SMK Nusa tahun 2017 ya. Ya, 17. 2017. 2017. Oke. Oke, aslinya dari mana Mas nih? Sama aslinya kalau di Indonesia? Aslinya asli Pasuruan, lahir di Pasuruan, besar di Pasuruan, Besar di sekolahnya Pasuruan, juga Pasuruan. Pasuruan, ya. Dari SMK Negeri 1 Purwosari ya dulu ya. Ya, Oke, siap. Mas Akbar, di sini Bapak ingin mewawancari kamu. Kamu kan sekarang diterima kuliah di luar negeri ya, di Cina ya. Nah, ini saya ingin tanya, apa sih motivasi kamu ingin kuliah itu apa sih? Motivasi ingin kuliah pada pada saat itu memang saya dibesarkan di keluarga yang suportif, yang sangat menjunjung tinggi akan pendidikan. Jadi dari kecil sudah diajarkan bahwa pendidikan itu penting, dan jangan hanya eh, asal sekolah. Jadi orang tua selalu mengarahkan sekolah mana yang harus saya belajar, eh, sekolah mana yang harus saya daftar. Jadi orang tua udah memberikan pandangan dari kecil, jadi membuat saya berpikir saya nggak mau habis sekolah SMK udah mau kerja apa gimana. Entah itu nanti ujung-ujungnya kerja, saya tetap ingin kuliah pada saat itu. Saya udah membicarakan sama orang tua pada saat itu pengen kuliah, tapi orang tua hanya ngasih satu syarat, kalau kamu boleh full kuliah kalau beasiswa gitu. Pada saat itu udah mulai mikir gimana ya, soalnya saya sendiri ngerti ya kalau saya di sekolah nggak terlalu pinter, nggak rankingnya nggak terlalu tinggi, nggak tinggi tinggi, nggak masuk 10 besar, tapi saya mikir gimana caranya bisa kuliah mendapatkan beasiswa seperti itu. Pada saat itu juga peran di sekolah juga penting bagi guru-guru BKK, dari wali kelas, dari semua guru yang di sekolah itu share. Pada saat itu masih ingat momennya, saya dipanggil di BK dan pada saat itu Ibu Indira, pada saat itu Bu Indira memberikan banyak saran universitas yang bisa dimasukin, peluang untuk kerja juga, untuk mendapatkan possibility bidik misi dan lain sebagainya. Pada saat itu tapi entah kenapa ini pikiran saya masih kurang 100% pengen kuliah yang yang ditawarkan ke universitas yang ditawarkan. Jadi kayak, sebentar Bu, saya masih bimbang gitu. Pada saat itu eh, semua teman-teman saya udah pada persiapan SBMPTN, SNPTN, tapi saya masih diam, bimbang gimana ya, gimana gimana. Terus pada saat itu ada satu satu orang guru yang kebetulan anaknya juga kuliah di China gitu. Terus membicarakan tentang siapa yang pengen ke China bisa konsultasi dan bisa uh, mendaftarkan diri mencoba. Terus saya pergi menemui beliau setelah pulang sekolah. Kata beliau, oke, okay, nanti persyaratannya dipenuhi seperti itu. Pada saat itu motivasi saya cuma gimana gimana cara saya menggapai mimpi saya. Saya pengen kuliah, saya pengen uh, menjadi seorang yang saya inginkan, yang memang orang tua saya juga inginkan, mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Itu motivasi terbesar saya. Dan untuk saat ini, untuk bisa bertahan sejauh ini tuh juga harus mempunyai tekad dan motivasi yang kuat. Jadi kembali lagi,
kenapa bisa bertahan seperti ini ya? Memang motivasi saya ingin menggapai mimpi saya dan keluarga adalah motivasi. Salah Oke, satu juga itu. oke. Jadi secara tidak langsung dari dukungan dari orang tua juga mendukung tentang pendidikan seperti itu ya. Ya, untuk Jadi kelanjutannya. mindset-nya udah terbentuk ya. Oke, 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 oke. Oke. Terus sekarang ini sampean di kampus mana kuliahnya sekarang? Untuk sekarang ini masih tahun pertama di jenjang sarjana di kampus Nanjing Forestry University, jadi Oh, di kota Nanjing. Sebelum itu saya menempuh 3 tahun di namanya Jiangsu Vocational College of Agriculture and Forestry di kota lain. Jadi kayak pindah pindah kota, transfer untuk dalam satu mendapatkan provinsi ya? gelar dalam satu provinsi. Ya. Oke, oke. Hmm. Jadi dulunya pendidikannya sampai D3 gitu. Ya, D3, Ketiga, D3 terus lanjut ke transfer ke S1. ya satu. Ya. Oke, oke. Oke. Pada Oke. saat itu D3 sudah lulus tahun 2020, rencana mau pulang, tapi pada saat itu COVID-19, jadi nggak ada penerbangan. eh Malah gitu, sama sekolah juga merekomendasikan coba ini daftar ke sekolah ini gitu untuk transfer. Jadi saya daftar dan alhamdulillah keterima di sini, lanjut S1. Alhamdulillah. Beasiswa juga kan, Mas? Beasiswa juga. Pada saat itu Alhamdulillah. mindset saya, oke, tiket pesawat sekian, katakan tiket pesawat sekian, mahal. Terus kalau seumpamanya saya mendapatkan beasiswa kedua, saya harus bayar sekian. Saya mendingan pulang daripada saya harus lanjut seperti itu. Kalau saya mendapatkan beasiswa pertama, saya lanjut. Dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa pertama, jadi saya lanjut. Oke, jadi dari kuliah D3-nya beasiswa, S1-nya juga beasiswa transfer gitu. Gitu ya, Mas ya? Iya, benar. Alhamdulillah, double-double beasiswanya. Ya, ya. Ya, tetap disyukuri, Mas ya. Oke. Eh, Bersyukur banget, Pak. Selanjutnya, Mas, eh, bagaimana cara daftar beasiswa ke Cina itu? Bisa dijelaskan ya? Caranya, prosesnya. Eh, untuk beasiswa yang ke Cina itu ini gini Pak, ada beberapa tahap dan ada beberapa jenis juga. Ada Ya, yang jenis TSC, ada yang jenis eh, pemerintah China, ada yang jenis beasiswa kampus. Nah, saya sendiri kebetulan beasiswa kampus, jadi bukan terikat sama pemerintah China atau pemerintah Indo. Jadi beasiswa saya beasiswa kampus. Untuk daftarnya sendiri memang langsung ke websitenya. Jadi mengunjungi website yang dituju, kampus yang dituju, persyaratannya bagaimana, ketentuan nilainya bagaimana, nanti juga apa kontraknya bagaimana, benefit yang didapat apa aja. Kalau memang cocok, bisa nanti langsung di situ di websitenya itu ada nama kontak personnya. Jadi langsung dihubungi orangnya. Memang kebanyakan di kampus ini tuh langsung langsung ada kontak personnya. Jadi langsung ada emailnya personal gitu, jadi bisa langsung tanya seperti itu. Kalau untuk website sekolah itu mungkin gimana ya, di sini lebih mempublikasikan tentang sekolah, memperkenalkan sekolah. Untuk menanyakan beasiswa nanti akan diarahkan langsung ke orang yang berwenang di sekolah itu. oke. Berarti ada humasnya gitu ya, Mas ya? Ada humas bagian Iya, untuk ada menyampaikan informasi terkait dengan proses pendaftaran untuk mahasiswa dari luar negeri gitu. iya, benar. Nah, Jadi kalau semuanya S1 ya yang saya eh, jalani sekarang untuk pendaftarannya memang ada humasnya dan itu lebih ketat. Soalnya kampus yang saya tuju ini memang kampus yang agak ketat dan di tengah kota jadi banyak tujuan.
orang yang banyak daftar ke sini tuh banyak. Jadi kayak gimana ya? Istilahnya lebih ketat penyaringannya. Jadi memakai sistem humas. Kalau yang D3 sebelum itu malah saya ada kenalan di kampus sebelumnya di D3 itu meminta mahasiswa Indonesia siapa yang mau daftar silahkan. Tapi memang harus ada kriteria yang ditentukan. Jadi istilahnya meminta kepada saya dan teman-teman saya di sini untuk mencarikan membuka jalan bagi mahasiswa baru dari Indonesia yang ingin berkuliah di kampus saya sebelumnya seperti itu. Yang dicari mereka juga nggak terlalu gimana ya, harus bisa bahasa Cina dasar apa gimana. Yang dicari mereka cuma attitude gitu. Jadi kebetulan banget beberapa hari yang lalu dosen saya yang dari kampus sebelumnya tuh menghubungi saya untuk mencarikan mahasiswa baru, murid baru dari Indonesia, karena memang citra Indonesia yang di kampus saya sebelumnya itu memang baik. Oke. Jadi ada jalur khusus untuk masuk. Jadi intinya untuk proses mendaftar itu melalui humas dari masing-masing kampus gitu ya. Jadi untuk daftarnya. Begitu ya? Iya. Jadi ada yang bakal melayani yang ingin. Terkait dengan Mas Akbar sendiri, website dari kampus tersebut apa yang kemarin tuh Mas Akbar ikuti? Website yang untuk S1 yang kemarin daftar itu saya langsung diarahkan dari kampus sebelumnya. Jadi ada surat rekomendasi dan juga saya cuma mendaftar di website yang namanya Nanjing Forestry University. Nanjing itu Forestry ada di Google. Oke. Jadi Google juga ada itu. Itu rata-rata kampus negeri semua ya atau swasta yang diikuti? Untuk di Cina semua itu negeri, Pak. Negeri semua ya? National campus. Jadi yang D3 juga negeri, S1 yang juga negeri. Halo? Dan ada engineeringnya juga, tapi engineering untuk medis seperti itu. Jadi kalau kampus saya kan memang dari diulangi, Pak. Bisa diulangi, maaf. Tadi terputus. Ya. Jadi mungkin ada penggolongannya di sini. Jadi kalau semuanya adik-adik sekarang yang mau daftar pengen fokusnya dalam bidang apa, nanti kampusnya menyesuaikan seperti itu. Jadi kebetulan saya yang tahun pertama itu memang di kampus kehutanan dan agrikultur. Jadi saya belajar teknik mekatronika untuk berfokus kepada kehutanan dan agrikultur gitu. Oke. Lanjut ya Mas ya. Jurusan apa yang diikuti atau yang sedang Mas Akbar tempuh sekarang waktu D1 dan waktu di D3 kemarin yang lulus dan S1 sekarang? Untuk D3 pada saat itu saya tetap mengambil jurusan teknik mekatronika, tapi memang kami di sini harus mengikuti pembelajaran bahasa Cina untuk 1 tahun penuh. Jadi bahasa China Mandarin ya untuk 1 tahun, ada tesnya lulus baru kita bisa lanjut ke jurusan. Memang sistem yang saya ambil pembelajarannya di bahasa China bukan di bahasa Inggris. Nah, setelah itu di S1 saya mengambil jurusan Mechanical Electrical Engineering. Jadi hampir sama tapi beda fokus seperti itu. Oh gitu. Lebih spesifik mechanical.
Oke. Jadi mechanical engineering ya, mekatronik ya kalau bahasa Indonesianya. Yang Iya. S1-nya. Tapi mekatronik lebih fokus ke robotik ya Pak. Tapi ya lebih fokus ke robotik. Untuk saya saat ini lebih ke mekanikal, lebih ke mesin. Mesin. Oh. Jadi sarana teknik mesin gitu ya kalau di Indonesia. Iya. Iya, untuk di Indonesia teknik mesin. Oke. Terus Tapi ini masih ada lagi. kenapa? Kenapa? Kemarin pada sebelum sebelum ujian bulan Desember, saya mengajukan surat permohonan pindah jurusan karena lumayan susah. Oh. Jadi lumayan susah jadi pindah jurusan ke bahasa. Nanti kalau seumpamanya di ACC berarti saya harus kebut satu semester ini untuk mempelajari bahasa dan nanti insya Allah 2 tahun ke depan lulus S1 bahasa. Oh, jadi sangat berbeda jauh ya dari teknik ke bahasa. Ya, nggak Iya, masalah. berbeda. Tapi tetap program beasiswa ya itu. Iya, tetap Hmm. ada beasiswa. Tapi memang sistemnya lebih susah untuk S1. Memang mulai dari awal saya beasiswa kampus. Jadi setiap tahun itu ada seleksi. Dan di seleksinya itu harus bersaing sama mahasiswa S2 sama S3. Jadi memang cukup sulit untuk mendapatkan predikat beasiswa nomor 1 lagi untuk tahun berikutnya. Oke, oke, oke. Jadi Roman juga perjuangan kamu di sana. Oh iya, nanti rencana kamu kalau sudah lulus nanti pengen kerja di mana sih? Rencana kamu kalau udah lulus? Rencana rencana untuk kerja saya pertama kerja itu gimana Pak? Bingung ya sebenarnya. Antara kerja di perusahaan atau kerja di instansi seperti itu. Memang passion saya untuk ke social activities. Jadi mungkin jadi volunteer ke pelosok apa gimana gitu kan, mengajar anak-anak apa gimana. Antara kerja di perusahaan mungkin jadi translator atau jadi teknisi seperti itu. Tapi untuk saat ini passion saya lebih ke sosial, jadi lebih ingin bekerja di satu instansi, lembaga mungkin di SMK atau mungkin di perguruan tinggi. Oh gitu. Jadi tujuannya ke pendidikan gitu ya? Ya, lebih suka menginspire others, empower each other. Oh, ya, 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 ya. Oh ya, itu biaya hidup per bulan tuh kena berapa kalau dirupiahkan? Wah, itu Kasih rata-rata aja, Eh, rata-rata, rata-rata, rata-rata. rata-rata Pak ya. Ah, Di sini 2 kali lipat Indo. mungkin bisa disebutkan Jadi nominal, nominalnya, kalau saya sendiri pribadi ya. itu 1 juta rupiah itu cukup untuk 1 bulan, termasuk listrik, makan, pulsa juga di sini kan pulsanya nggak mahal, sama main kalau pengen main kemana itu ya 1 juta itu satu Satu bulan. juta satu bulan. Mm-mm. Iya. Itu Tapi alhamdulillah sekarang sudah disubsidi dari sekolah per bulannya, jadi lumayan nyaman sebenarnya. oke. Jadi agak berkurang ya biaya hidupnya karena subsidi pulsa dari sekolah gitu, dari kampus. Iya, subsidi pulsa iya, terus juga beasiswa pertama itu kita mendapatkan 1.000 yuan per bulan. Itu kalau dirupiahkan berapa? 1.000 yuan. 1.000 yuan sekitar 2.100.000 sekian. 2 juta 1 sekian. Lumayan tuh per bulan 2 juta. Cukup turah-turah Lumayan. istilahnya. Ada bisa buat nabung juga kan itu. Bisa ya, pada saat ini memang nabung ya Pak, buat
apa yang takut nanti kedepannya ada sesuatu yang mendesak. Oh iya, untuk makanan ya gimana makannya? Nah, di sini kan di situ kan negara yang mayoritas non muslim ya. Itu gimana makan selama ini kamu? Untuk makan, ini memang banyak pertanyaan dari adik kelas yang ingin kesini, terus juga dari keluarga. Bagaimana makannya? Di sini sebenarnya gampang nyari makan halal. Setiap daerah itu pasti mempunyai satu satu atau bahkan dua lebih restoran Muslim, dan itu terpampang nyata nanti di pinggir jalan itu ada halal, ada logo halalnya. Terus memang eh, untuk makan sendiri itu tergantung kita sendiri. Kalau semuanya ingin masak sendiri itu lebih baik daripada beli di luar seperti itu. Oh gitu. Jadi di resto-resto yang muslim gitu ya ada Ya, tandanya halal gitu ya. ada. Heeh. Terus gitu ya. Ada, dan juga setiap sekolah di sini menyediakan kantin halal untuk mahasiswa internasional. Oh, jadi penjualnya orang muslim. Orang Muslim, ya dari kalau di sini disebutnya Xiaozuminzu ya, seperti minoritas orang Cina Muslim di sini itu memang mukanya orang Cina tapi kebanyakan mereka memakai hijab dan peci ya sebagai tanda pengenal bahwa oh ini Muslim gitu. Oh gitu, ya ya ya. Jadi setiap kampus biasanya ada Ada seperti itu. juga mahasiswanya di kampus ini juga berbagai macam, Pak. Ada yang beragama Muslim juga, yang dari Cina asli ya, mahasiswa lokalnya, yang dari Xinjiang itu juga banyak, dan mereka juga nggak bisa makan di kampus di kantin biasa, harus di kantin. Harus kantin pilihan gitu ya. Ya. Mm-mm. Oh ya, untuk masjid bagaimana di sana? Apakah di tiap kota itu ada atau gimana? Atau kalau nggak ada berarti sholat sendiri di rumah atau gimana? Di kos-kosan? Masjid tiap kota hampir di setiap kota ada, hampir di setiap kota. Jadi sebelum sebelum saya di sini pindah ke kota Nanjing, saya di Jenjang. Saya di Jenjang. Di kota Jenjang itu bisa dibilang kota kecil, Pak. Tapi di situ masjidnya alhamdulillah gede, mewah, dan juga banyak jamaahnya juga. Hmm, Tapi memang jamaah jadi berbagai negara ya? ya, tapi memang untuk kegiatan beribadah itu dibatasin sampai jam 10 malam. Habis setelah jam 10 malam tidak ada kegiatan apapun, entah itu di masjid, gereja, pura atau kelenteng ya. Ya, kenteng. Di sana ada komunitasnya nggak untuk mahasiswa Indonesia? Ada. Jadi untuk setiap negara itu pasti ada perhimpunan pelajar Indonesia. Jadi di sini Hmm, ada, di Tiongkok sendiri ada berbagai macam ya, banyak banget komunitas perhimpunan pelajar. Ada yang perhimpunan pelajar Nanjing, ada yang perhimpunan pelajar Beijing atau Shanghai atau yang lain. Nah, terus juga kita di komunitas itu juga banyak eh, gimana ya, organisasi-organisasi lain yang kecil, entah itu NU, Muhammadiyah ataupun eh, seni, organisasi seni, organisasi olahraga juga ada. Ya memang gara-gara COVID, karena COVID ini mungkin organisasi lebih ke virtual semua, Pak ya. Iya. ya, jadi pertemuan virtual kayak seperti ini ya. Tapi memang ini bulan-bulan saat ini tuh harusnya ada welcoming Indonesia Freshman. Jadi seperti Apa itu? seperti mahasiswa Indo baru yang baru sampai di Cina itu bakal ada acara penyambutan untuk mahasiswa baru, seperti games atau perkenalan budaya China dan perkenalan
perhimpunan pelajar, komunitas dan lain sebagainya. Itu yang memang mengadakan dari komunitas tersebut ya Mas ya? Iya, dari himpunan pelajarnya sendiri dan disupport dari Jadi nggak perusahaan besar juga. Oh ya, dari perhimpunan pelajar sendiri. Jadi istilahnya itu sudah tidak terikat dengan eh, Cina sendiri atau kampus sendiri, Oh, tidak ya? di luar kampus. Tidak ya, di luar kampus, kegiatan pribadi lah secara Pribadi. organisasi pribadi sendiri. Kita seorang komunitas ya di luar sekolah. Hmm. Kalau misalnya kita kuliah di sana Mas, itu kalau kita bisa kerja part time itu bisa ndak? Nutut nggak waktunya kalau kita kuliah di Cina itu? Kuliah ke Cina, mohon maaf Pak, bisa Sambil kerja maksudnya? Oh, sambil kerja. Oke, kalau misalnya, maksudnya kerja part time. Jadi misalnya pengen tambah-tambah penghasilan lah. Jadi selain dari uang dari beasiswa, pengen punya pekerjaan yang lain, tambahan tabungan-tabungan bahasanya, Oh, gitu iya. loh. Bisa enggak kira-kira? Kalau di sini untuk kalau bekerja sambil belajar itu dilarang Pak ya. Kerja part time, Ya, kerja part time nggak bisa berarti ya? dilarang ya, nggak bisa. Tapi memang kalau memang Oh, diam bisa. kenapa? Kenapa? Mohon ulang. Kalau kalau memang ingin kerja tapi diam-diam itu bisa. Oh, iya iya iya. Jadi intinya kalau sampai ketahuan tidak diperkenankan. Ya nggak diperkenankan. Ya, sama pihak kampus. Ya peringatan Mm-mm. pertama. Kan ada. Oke oke. Jadi intinya tidak diperkenankan untuk kerja part time, Ya. ya, di sana. Kecuali Tapi kalau nanti kecuali ada dari kampus sendiri menyediakan seperti kerja di dalam kampus, di kantin mungkin, di kantor apa bagaimana, itu bisa. Tapi untuk keluar kampus, untuk di restoran di luar kampus itu tidak diperkenankan. oh, yang jelas ada sepengetahuan dari pihak kampus dan itu di lingkungan kampus tersendiri. Ya, Oke, itu sudah umum ya di setiap kampus seperti itu. Umum umum. aturan itu atau hanya kampus tertentu? Sudah umum tapi tidak semua kampus mengizinkan. Seperti itu. Oh, tidak semua kampus mengizinkan. Jadi istilahnya kebanyakan seperti itu. Jadi di lingkungan kampus sendiri ya, Iya, yang bisa diperkenankan kemungkinan besar bisa bekerja itu. iya, Pak. Oh ya, ini yang terakhir Mas ya. Apa sih kata motivasi buat adik tingkat Anda kelas 12? Nah, ini yang ditunggu-tunggu mungkin untuk adik kelas. Yang pasti don't underestimating yourself itu sih. Jangan merendahkan kemampuan diri sendiri gitu kan. Percaya akan kemampuan diri, jangan sampai membandingkan dengan orang lain karena kemampuan kita beda-beda gitu Pak. Terus tetap percaya diri, kejarlah impianmu gitu kan. There is nothing possible selama kita percaya, berusaha dan berdoa. Dan sejatinya tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, bagus sekali motivasinya. Oke, sementara itu dulu Mas Akbar Agung. Mbak, terima Ya, kasih. sukses terus ya di Sukses. sana. Ya, semoga segera lulus ya dan bisa bekerja, entah itu kerjanya di luar negeri di China sana atau kembali ke Indonesia, silahkan sesuai dengan keinginan kamu. Oke, Mohon maaf Pak dari ya, saya cukup soalnya sekian ya Mas Agung. agak Oke. gimana Ah. penempatan ngomong bahasa Indonesianya agak jarang banget Pak soalnya. Oke, nggak apa. Ya, nggak apa-apa karena sudah terbiasa berbudaya di sana pakai bahasa China ya. Oke, nggak masalah Mas. Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin ada salam-salam buat Salam buat saya adik tingkatnya. ya, see you up there gitu aja Pak. Selamat salam nanti
di atas kalau Oke. ketemu gitu. Terima kasih Mas sudah mau berbagi dengan Bapak, dan itu dari saya. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.